Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sopiana dengan NIM 245520111183 dari kelas TIP-RP 24B CID. Di sini saya akan mempraktekkan ujian tengah semester saya mengenai mikrotik. Di sini ada gambaran topologinya yang akan saya harus buat gitu. Lalu di sini ada studi kasus, di sini ada basic konfigurasi dan ketentuan IP address-nya. Lalu juga ada konfigurasi firewall. Oke, pertama-tama kita selesaikan terlebih dahulu basic konfigurasinya ya. Ini ada keterangan Ether 1 dan Ether 2-nya seperti itu. Berarti kita yang pertama-tama kita harus menjalankan terlebih dahulu mikrotik dan juga kliennya. Di sini saya menggunakan Windows 10. Kebetulan dua-duanya udah jalan ini. Lalu yang ketika mikrotik ini udah jalan, masuk ke Winbox, lalu konekkan. Kebetulan juga di sini saya sudah terkonek Winbox-nya. Lanjut kita masukkan IP address untuk yang host. Kita lihat di sini, kita akses IP config pada CMD. Ini muncul IP config IP address milik host. Kita masukkan ke sini. Berhubung 184 sudah dipakai, kita pakai 185. Di sini Ether 1. Jangan lupa prefixnya. Lalu apply. Oke. Kita tambahkan juga IP address untuk klien 192.168 titik 2 digit name terakhir saya dari 83, lalu titik 1 prefixnya 24. Ini kita set ke Ether 2, lalu apply. Oke. Nah, setelah dari sini kita masuk ke menu roots. Di sini kita masukkan gateway yang muncul di sini tadi. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita buat baru gateway. Oh, ini nih udah tadi. Nah, lalu apply. Oke. Nah, ini udah masuk gateway-nya. Lalu setelah itu kita masuk ke menu DNS. Pada menu DNS ini kita tambahkan DNS untuk Google ya. Lalu cadangannya itu 8.8.4.4. Nah, ini kita apply. Oke. Lalu kita masuk ke menu firewall. Di sini untuk di bagian NAT ini kita tambahkan chain-nya itu src NAT. Lalu untuk action-nya kita ganti jadi masquerade. Lalu apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Di sini kita klik DHCP setup. Kita ganti jadi Ether 2. Kita next, ini harus sudah benar. Next, ini juga udah. Nah, kita set ininya di 1 jam. Nah, kita next. Oke, udah beres. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke networks. Nah, ini udah ada juga. Di sini kita jangan di checklist ya node DNS-nya, agar nanti kita bisa pakai DNS di klien. Oke. Setelah itu kita coba tes di terminal Winbox-nya terlebih dahulu. Ping ke 888. Nah, udah bisa ya. Lalu kita ping ke google.com. Nah, udah bisa juga ya. Selanjutnya kita coba di klien. Di sini saya di Windows 10. Kita buka dulu CMD. Kita lihat IP config. Oke, ini udah sesuai ya. Lalu kita jalankan ping ke 888. Nah, ini udah berhasil ya, ping ke 888. Kita coba ping ke google.com sekarang. Nah, untuk ping ke nama domain langsung juga udah bisa ya. Nah, ini untuk basic konfigurasi kita sudah selesai ya. Lalu kita lanjut ke konfigurasi firewall. Untuk yang pertama ini ada blokir akses ping dari klien ke router pada
jam 12 sampai 13 atau jam 1. Oke. Pertama-tama kita buka Winbox, berarti kita masuk ke menu IP firewall. Nah, kita masuk ke filter rules di sini. Kita tambahkan di sini untuk actionnya kita drop karena kita akan memblokir. Lalu di general kita ininya ganti jadi input karena ini dari klien nantinya gitu. Untuk source address-nya tambahkan IP client. Nah, kita lihat lagi, takutnya salah. IP client 254. Oke, 83.254. Nah, ini. Lalu untuk protokolnya kita ubah ke ICMP. Nah, ini. Setelah dari ini kita ke ekstra, menu ekstra. Di sini ada time. Nah, di sini kita set dari jam 12 ke jam 13. Nah, gini. Action benar-benar oke, apply. Oke. Nah. Lalu bisa dilihat ini inactive time. Karena Winbox di sini waktunya masih di jam 21.27. Kita untuk mencobanya kita ubah terlebih dahulu jamnya ke jam 12.00. Oke, kita apply. Oke. Nah, ini udah aktif untuk filter rules ini. Kita langsung coba di klien. Nah, untuk coba di klien ini kita coba ping ke Winbox-nya 92.168.100.185. Nah, nih kita coba. Seharusnya ini request timeout ya, karena sudah terblokir. Nah, itu. Oke, berarti ini tandanya udah terblokir ya. Oke. Nah, ini udah terblokir ya. Yang artinya filter rules yang ini kita sudah jalan ya. Dan berarti untuk poin yang pertama, sebentar, kita coba jika jamnya kita set melebihi filter rules ini ya. Kita jam 13. Nah, ini apply. Oke. Ini tuh, ini udah jam 13 lebih ya di sini. Kita coba lagi ping ke ini. Nah, ketika jamnya tadi kita set sudah di luar dari rulesnya, maka ini bisa diakses ya, bisa melakukan ping. Oke, berarti ini poin pertama sudah beres. Lanjut ke poin kedua, yaitu izinkan klien hanya bisa mengakses ke HTTP atau port 80 dan HTTPS atau port 443. Oke, kita berarti akan menambahkan rules lagi di sini. Untuk yang kedua itu accept ininya, lalu masuk ke general. Nah, untuk ininya kita forward, lalu source address di sini masukkan IP klien tadi 83.254. Nah, lalu untuk protokolnya di sini pakai TCP. Lalu destination portnya 80 dan 443. Lalu kita ininya kan udah bener, accept. Oke, apply. Oke. Lalu juga kita tambahkan satu lagi untuk DNS ya. Ininya accept. Lalu masuk general, ininya forward. Lalu kita masukkan IP klien lagi 8.83.254. Nah, protokolnya untuk DNS ini kita pakai UDP. Nah, ini UDP. Lalu untuk destination portnya kita atur di UDP itu 53, DNS itu 53 ya. Apply. Oke. Nah, setelah ini kita coba
Oh sebentar, kita buat terlebih dahulu satu lagi. Untuk melakukan blokir, kita ini set drop. Nah, untuk yang ini kita kasih input karena biar dari user itu dia ngeblokir akses ke selain port yang dua tadi, yang ke HTTP atau HTTPS. Protokolnya ini TCP. Lalu untuk ya tidak usah aja ini, malah kayaknya nggak usah. Kita langsung coba aja di sini. Berarti ke klien. Kita coba akses dari browser. Sini kita coba akses misal ke github.com. Nah, kita coba akses github.com. Jika bisa diakses github.com, berarti filter rule yang tadi kita buat itu berhasil ya. Nah, di sini, nah ini website dari GitHub sudah bisa kita buka ya. Lalu berarti filter rules untuk yang HTTPS ini udah bisa. Lalu untuk yang DNS ini kita coba di klien lewat terminal. Kita ping ke google.com. Nah, nih berarti sudah bisa ya ping ke google.com karena ini membawa nama domain, berarti ini ada hubungannya dengan yang DNS ini tuh. Ini paketnya udah terdetek. Nah, berarti poin yang kedua ini udah bisa. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin 3, yaitu blokir akses ke FTP atau port 21 dan juga ke telnet atau port 223. Oke, kita coba ya ke Winbox terlebih dahulu untuk kita buat rules baru di sini. Untuk ininya kita input ya, menggunakan input. Lalu ininya kita masukkan source address atau IP address dari klien. Nah, seperti ini. Lalu untuk protokolnya kita pakai TCP. Untuk port tujuannya, destination portnya itu 21 ya untuk FTP. Kita ini sekarang buat untuk FTP terlebih dahulu. Nah, ininya kita drop karena kita akan memblokir akses. Kita apply, oke. Kita tambahkan lagi satu. Untuk yang telnet ini kita drop. Lalu yang generalnya kita ganti input, source address-nya masukin. Nah, udah ini kita protokolnya pakai TCP, destination portnya 23 untuk telnet. Kita apply, oke. Nah, ini dua ini udah bisa kita coba sekarang. Nah, kita akses dari CMD ya. Kita coba ke FTP 192.168.100.185. Ini adalah IP address dari host ya. Kita coba. Di sini connection timeout ya.
berarti untuk rules yang FTP berhasil. Lalu kita coba lagi untuk yang telnet. Telnet 192.168.83.254. Bukan, ini 100 harusnya. .185. Nah, ini IP address punya host juga. Kita coba cek. Ini lagi mengkoneksikan. Kita lihat. Apakah bisa terblokir? Nah, ini connect failed ya di sini. Berarti akses sudah keblokir untuk yang telnet. Nah, di sini juga bisa dilihat paketnya sudah terdeteksi. Oke, setelah FTP dan telnet, kita coba untuk memblokir akses ke situs seperti Facebook dan YouTube. Oke. Berarti kita di sini harus nambahin dulu untuk regex-nya ya. Nah, di sini saya kebetulan udah nambahkan. Ini regex untuk Facebook dan juga ini regex untuk YouTube. Lalu selanjutnya kita masuk ke filter rules, kita tambahkan untuk ngeblokir YouTube. Kita di sininya forward udah benar. Lalu kita pakai protokol TCP. Destination portnya kita 443 sama 80. Nah, lalu untuk advance-nya kita tambahkan yang YouTube. Lalu untuk action-nya kita drop untuk ngeblokir. Ini apply. Oke. Nah, tambahin lagi satu lagi untuk yang Facebook. Ini drop, advance-nya tambahin, ganti ke Facebook, generalnya forward, lalu ini protokolnya TCP. Destination portnya 43 sama 83. Nah, kita apply, lalu oke. Nah, ini dua rules baru udah ditambahin. Untuk ngeceknya di klien bisa langsung aja diakses menggunakan browser ke youtube.com dan facebook.com untuk pengecekannya. Oke, ini kita lanjut saja ke poin 4, yaitu membatasi akses Winbox ke router. Jadi hanya IP client yang bisa mengakses ke router, mengakses Winbox ke router. Oke, kita coba. Kita buat dulu rules baru di sini. Untuk chainnya kita ganti input, lalu ininya source-nya kita masukin yang IP client, karena hanya bisa yang bisa mengakses itu IP client. Kita masukin 192.168.83.254. Nah, lalu protokolnya kita pakai TCP. Untuk portnya, port router itu 8291. Nah, ininya di accept. Oke, kita apply. Oke, lalu tambahin lagi satu lagi untuk ngeblokir yang berusaha mengakses Winbox ke router itu selain IP client tadi. Kita tambahin ininya input. Nah, lalu ininya TCP ininya udah input. Destination portnya sama kayak tadi 8291. Actionnya udah drop. Oke, apply. Oke. Nah, untuk mempraktekannya, mencobanya, kita akses saja Winbox dari lewat klien. Di sini kita buka Winbox terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, ini udah terkonek. Lalu, nah di sini yang dimasukkan di sini adalah IP dari host tadi. 168.100.185. Nah,
Ini kita coba connect. Nah, ini udah berhasil masuk ya ke MikroTik-nya, ke routernya. Di sini juga bisa dilihat untuk firewall. Nah, ini sudah sama ya. Ini artinya udah masuk ya. Nah, kita keluar. Lalu untuk yang di host ya, kita kan belum mencoba nih yang ngeblokir selain klien ini. Kita coba aja di sini di Winbox-nya. Kita keluar dulu, logout dulu. Lalu kita masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, kita coba masuk. Tapi yang kita masukkan di sini adalah IP dari hostnya. Karena tadi kan harusnya 85. Nah, kita connect, coba connect. Nah, di sini dia nggak mau connect ya ke Winbox-nya. Ini nggak mau masuk terus ya. Ini tandanya pemblokiran yang dari rules tadi kita udah jalan ya. Jadi nggak bisa diakses oleh IP lain selain yang tadi kita masukin ke rules itu, yang IP client itu. Oke, kita coba masuk lagi. Kita connect. Nah, oke. Di sini tuh ada paketnya juga udah terdetect ya. Oke, mungkin ini sudah cukup untuk yang poin 4. Nah, mungkin segitu saja pempraktekan konfigurasi firewall dan juga basic konfigurasi. Jika dilihat dari tadi kita hasil praktek, mungkin akan sama seperti topologi yang di sini. Kurang lebihnya akan sama seperti yang di sini. Segitu saja mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.